Aku bersumpah akan kucincang anak Kalawadana itu. Bopo, jangan. Dia telah berani menghina Paron Wajah. Dia telah membalas kebaikanku dengan kebusukan. Sekali terucap, Paron Wajah tidak akan menjilat ludahnya. Maaf Kisanak, saya mau menumpang tanya. Ada apa Kisanak? Sampurasun. Silakan pendekar. Air gentong memang saya sediakan untuk pengelana yang kehausan. Boleh saya masuk?
Buat apa? Di dalam tidak ada yang bisa Tuhan ambil. Saya tidak memiliki apa-apa. Ya. Mau apa kamu masuk ke tempat suci ini? Kenapa? Kenapa Kisanak menyerang saya? Saya tidak berniat jahat. Saya tidak pernah menyerang siapapun. Tapi gubuk ini akan menolak siapapun yang mau masuk. Kalau dia berdosa, mungkin kamu telah melakukan dosa. Saya tidak pernah melakukan dosa apapun. Pria mitra, beraninya kamu membohongi saya. Tidak usah terkejut, anak muda. Saya bahkan tahu kamu pernah mau dijadikan santapan nafsu bejat si tua Sudamani. Kemudian menjadi pelayan birahi dari orang yang menolongmu, Nila Saroya. Lalu dengan senang hati menjalani pekerjaan yang sama pada istri Raja Kalinggapura. Terakhir, kamu mencuri kuda. Maling! Sebelumnya, mencuri kitab dan sepasang pedang beracun. Pusaka perguruan mertuamu sendiri. Kamu juga telah membunuh 3 orang murid perguruan. Semua itu baru sebagian dari dosa yang telah kamu lakukan. Siapa Kisanak sebenarnya? Apa Kisanak seorang resi? Apa bedanya seorang resi atau bukan? Siapapun bisa menjadi resi. Demikian pun sebaliknya. Seorang resi bisa berbalik menjadi bajingan. Maafkan saya, Tuan Resi. Tunggu. Kamu pun bisa menjadi resi. Kalau kamu berani memusuhi keduniaan. Lalu mencari jalan untuk mendekati Sang Pencipta alam semesta. Kalau kamu sudah berkenalan dengan Hyang Maha Agung, maka kamu akan selalu merindukannya untuk bertemu dan bercengkerama. Ketika itu, kamu telah menjadi resi yang waskita. Tuan bisa bicara seperti itu karena Tuan sudah tua. Bagaimana mungkin anak muda seperti saya bisa tertarik untuk menjadi resi? Omonganmu kedengarannya seperti benar, anak muda. Tapi sesungguhnya sangat keliru. Hanya beberapa gelintir orang tua yang berniat menjadi resi. Sementara tidak sedikit anak muda yang menjadi resi. Paling tidak berjiwa resi. Boleh saya tahu siapa nama resi? Nama saya Udianawana. Maaf, dari mana Resi tahu nama saya?
Semua orang yang akan berhubungan dengan saya selalu menampakkan jati dirinya, asal muasalnya, apa saja yang telah dia lakukan dalam beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu. Itulah sebabnya kenapa saya tahu apa yang telah kamu lakukan. Ada seseorang yang mencari kamu. Dia pemilik benda yang kamu curi. Lelaki? Iya. Tua, hampir seluruh rambutnya telah menjadi uban. Kiparon wajah. Dia benar-benar ingin membunuhmu. Tapi sekarang dia telah kembali ke rumahnya. Saya memang telah mencuri kitab pusaka ciptaannya. Dia mertua saya, Resi. Tapi entah kenapa, saya selalu membencinya. Apa pantas kamu membenci orang tuanya? Sementara setiap malam kau dekapi putrinya. Pikiran apa itu? Perkawinan itu menjalin hubungan keluarga, bukan hanya suami istri. Mengerti? Galuh. Biung. Biung. Galuh. Galuh anakku. Bapak. Galuh. Saya langsung mengajak Galuh kemari setelah mendengar bahwa guru sudah kembali ke Padepokan. Ya sudah, kalau begitu kita makan dulu. Ayo Galuh, bantu Biung menyiapkan makanan. Ayo. Saya benar-benar gembira. Guru sudah kembali memimpin Padepokan. Terima kasih, Lewa. Silakan duduk. Eyang Guru sangat mencemaskan ilmu rengkah gunung. Digunakan semena-mena oleh Durgandini. Maka beliau mengajarkan Dasendra Ungu kepada saya. Ternyata kamu yang terpilih menerima warisan ilmu keramat itu dari Romo Suryapati. Oh ya Guru, bagaimana kabar terakhir Gusti Prabu Anglingdarma? Beliau memaksa untuk ke Malwapati secepatnya. Oh, Beliau sudah pulih seperti sedia kala. Hanya ilmu kedikjayaan beliau yang saya ragukan. oh. Kalau begitu saya berniat menemui beliau, Guru, untuk mengawali pengembaraan kami selanjutnya. Kenapa, Guru? Tentang Galuh Suliwa. Apa dia harus ikut pengembaraanmu? Guru, sulit saya melarangnya, Guru. Ya, kemauannya memang sulit dicegah. Suliwa, saya titipkan dia. Jaga keselamatannya. Dan yang terpenting, kesuciannya. Mengerti? Saya bersumpah, Guru. Sampai kami terikat tali perkawinan. Saya yakin kalau bapakmu masih hidup, dia pun akan mengutuk semua perbuatan yang kamu lakukan. Kalawadana seorang pendekar yang berbudi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang? Mengembalikan kitab dan sepasang pedang pusaka ini ke Padepokan Gunung Kencana. Itu sama saja memasukkan kepala saya ke mulut harimau. Betul. Tapi itu jauh lebih baik daripada kamu teruskan kejahatan yang telah kamu lakukan sekarang ini. Sebab sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang cenderung akan menuntut kejahatan berikutnya dan berikutnya lagi. Akhirnya, seluruh hidupmu akan dipenuhi dengan kejahatan. Terus terang, saya takut
pulang kembali ke Padepokan, Eyang Resi. Kamu menyesali semua perbuatanmu, Pria Mitra? Iya, tapi saya melakukan ini karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Dendam saya. Dendam. Satu kata ini yang paling berbahaya di muka bumi. Perang Bharatayuda pun dipicu oleh dendam kaum Kurawa kepada Pandawa yang mereka anggap selalu lebih unggul. Tapi saya harus melakukan bela pati untuk orang yang telah menyelamatkan kehormatan dan martabat saya, Eyang Resi. Pria, barangkali perempuan itu secara tidak sengaja telah menyelamatkan kehormatanmu. Tapi kamu tidak boleh lupa, pria, bahwa perempuan itu pula lah yang telah menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan aib. Perbuatan memalukan dan penuh dosa. Mengerti? Saroya! Dengar, Saroya. Aku telah menjadikan Sudawirat sebagai muridku. Dia sengaja aku bawa datang kemari. Supaya dia tahu bahwa biungnya masih menyisakan dendam kepada pembunuhnya. Ya. Saya akan menuntut balas biung. Semua akan kubunuh dengan pedang warisan dari biungku ini. Hentikan! Segala kebusukan dalam dirimu telah lengkap, pria. Sehingga tanganku ini pantas dilumuri dengan darahmu. Saya menyesal, Bopo. Saya menyesal telah mengikuti hawa nafsu saya. Semua yang telah saya curi masih utuh, Bopo. Dan akan saya kembalikan kepada Padepokan. Saya siap menerima apa saja hukuman yang pantas untuk saya, Bopo. Kamu pantas menerima hukumanku. Dan aku pantang menjilat ludahku kembali. Bopo, jangan bunuh suami saya. Ampuni dia, Bopo. Ampuni suami saya. Apa pantas pencuri pusaka Padepokan kita ampuni anakku? Ha? Apa pantas? Baron, dari dulu otakmu tidak pernah berkembang. Tetap saja cupet. Kakang Resi. Maafkan aku. Dia telah mencuri kitab pusakaku dan sepasang pedang milikku. Dia kembali kemari. Artinya dia telah menyadari kesalahannya. Kakang belum tahu siapa dia. Siapapun dia. Kalau sedikit saja kamu mau gunakan nalarmu, maka saya yakin kamu akan memaafkan menantumu itu. Maksud Kakang Resi? Kalau dia memang berniat mencuri, buat apa dia kembali? Dia bisa kabur kemana saja. Lalu dia pelajari kitab pusakamu. Kemudian dia kembangkan. Setelah teruji kehebatannya, baru dia kemari untuk menantangmu. Bahkan kalau perlu membunuhmu. Tapi semua tidak dia lakukan. Benar pendapat Eyang Resi, Bopo. Ampuni Kakang Pria. Bopo! Sekali lagi kamu berbuat lancang di sini. Aku tidak akan mengampunimu. Biar dewa sekalipun yang menghalangi. Sabar cucuku. Suamimu sedang terkena goda. Tapi godaan itu sekarang sudah sirna. Sehingga mata hatinya lebih bersih. Terima kasih, Eyang Resi.
Saya banyak berdosa kepadamu. Maafkan saya, Padma. Setiap saat saya selalu memaafkan Kakang. Supaya Kakang bebas dari dosa dan kesalahan. Sebab Dewata tidak akan menyayangi seorang suami yang berdosa kepada istrinya. Tidak ada satupun orang yang tahu beliau orang mana. Tapi selalu muncul di mana-mana. Semua kalangan di jagat persilatan segan kepada beliau. Beliau juga seorang pendekar. Sepertinya Kakang tertarik padanya. Terus terang, beliau yang telah memberikan pencerahan di hati saya. Beliau yang menyuruh saya mengembalikan kitab dan pedang pusaka yang saya curi. Oh, Beliaulah yang menanamkan nilai-nilai kejujuran yang paling mendasar. Sesungguhnya, itulah pangkal dari segala kejujuran. apa itu Kakang? Ya, kejujuran pada diri sendiri. Karena mustahil kita membohongi diri kita sendiri. Selama ini Kakang tidak jujur kepada hati Kakang. Ya, Sebenarnya Kakang tidak pernah mencintai saya. Padma, sekarang saya benar-benar sangat mencintaimu. Ya, ya, ha, ya, ha, ha, ya, ha, ya, ha, Bagus, bagus. Sekarang kamu kuizinkan latihan. Ayo. Terima kasih, Nyai. Ayo. Huh. Kutu keong. Lambat sekali kau. Ayo cepat. Rupanya kamu beri kalwadana. Iya. Dia ayah saya, Nyai. Aku kenal baik dengan ayahmu. Sini. Orangnya lugu dan rendah hati. Iya, Nyai. Di mana dia sekarang? Dia tewas, Nyai. Dibunuh Sudamani. Sudah mani. Pendekar cabul itu lagi. Sayang dia sudah mati. Kalau belum ingin rasanya mencacah-cacah tubuhnya sampai lumat. Kutu anjing. Saya kutu anjing, Nyai. Sudah Wirat. Lokahita, pergi kau latihan lagi. Ayo. Dari dulu aku tidak pernah berpikir untuk membuka padepokan. Apalagi memiliki murid.
Aku hanya ingin ilmu yang kumiliki menjadi milikku sendiri. Hanya ada satu Durgandini di muka bumi ini. Kenapa sekarang guru mau mengajar kami? Kematian Nila Saroya di depan mataku itulah yang membuat hatiku luluh. Dia berpesan kepadaku untuk mencari Sudawirat dan memeliharanya. Dari dulu aku memang tidak pernah suka kepada wanita. Tapi Nila Saroya lain. Aku merasa ada kesamaan, nasib dan penderitaan. Itu kenapa dia ku angkat sebagai saudaraku. Maka anaknya pun ku anggap sebagai anakku sendiri. Guru tidak punya kerabat? Oh. Semuanya musnah ketika aku masih remaja. Datang lagi. Kamu tidak salah lihat, Jagabaya. Mereka mau ngobrak-abrik pasar dan menjarah dagangan. Sekarang mereka menuju kemari, Ki. Apa? Cepat, kalian mengungsi. Nyai, selamatkan anak kita Mayang Mayura. Aku tidak mau anak kita jadi budak nafsu bajingan itu. Ngungsi kemana, Bopo? Ya, di tempat biasa. Cepat. Ayo cepat. Lobdaka, mana anakmu? Tadi aku lihat ada di sini. Benar-benar kalian serakah, Wairocana. Setiap sasi aku sudah mengirim upeti. Tapi anak buahmu selalu ngerampoki rakyatku. Sudah separuh penduduk desa Pucung mengungsi karena ulah kalian. Jangan menyimpang dari persoalan, Lubdaka. Serahkan anakmu. Seperti yang pernah kamu janjikan. Dia akan kujadikan permasyuriku. Desamu akan aman dan tentram selamanya. Bagaimana mungkin aku akan merampok rakyat mertuaku sendiri? Hah? Satu yang akan kupertahankan sampai mati adalah kehormatan keluargaku. Kehormatan anak dan istriku. Hadapi aku, Wairocana. Aku atau kamu yang akan mampus. Kamu akan kehilangan semuanya, Lubdaka. Ayo, Maya. Ayo. Ayo, Maya. Ayo. Kenapa, Maya?
tidak apa-apa. Ayo cepat, ayo. Saya takut Bapak dibunuh, Yung. Mudah-mudahan Dewata melindunginya. Ayo cepat, ayo. Ayo, Maya. Bapak sudah menyalakan sentir, pasti tidak terjadi apa-apa. Mungkin Wairocana hanya minta kepeng. Tapi kenapa Bapak tidak menyusul ke goa? Mungkin dia sedang menyusun rencana dengan Jagabaya. Ayo, Maya, ayo. Kang, Bapak. Kang. Mayang, bangun Mayang. Mayang, mereka masih di sekitar sini. Ayo lari, ayo Mayang, ayo. Ayo Mayang. Mau kemana kamu? Hah? Tidak usah takut, anak manis. Aku calon suamimu, Maya. Jangan sentuh anakku. Saya mohon, Wairocana. Jangan, Wairocana. Jangan. Saya akan berikan emas dan kepeng. Lelaki tua jahanam itu telah merusak kegadisanku. Dia telah menghancurkan masa depanku. Bobo dan biungku tewas secara mengenaskan. Sementara aku sudah tidak sempurna lagi sebagai seorang darah. Aku benar-benar putus asa. Biung, lebih baik saya menyusul kalian.